Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elis Lestiari. Saya sebagai Kasih Informasi di Dinas Kesehatan. Salah satu tugas kami yaitu membidangi terkait program keamanan pangan. Keamanan pangan tidak hanya di sarana keluarga, masyarakat, sarana retail, di sarana pasar maupun yang lain. Dalam hal ini kami akan sedikit memberi masukan perihal keamanan pangan yang ada di sarana retail. Jadi Bapak Ibu semuanya, pelaku pengusaha pasar, pelaku pasar, penjual pasar tradisional, kami hanya mengingatkan pada panjenengan semua, mengimbau pada panjenengan semua sebagai pedagang, khususnya terkait pangan aman, untuk tetap memperhatikan yang namanya bagaimana itu pangan aman. Pangan aman, kami menyingkatnya cek klik, gitu. Jadi info cek klik dengan klik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Bapak Ibu pelaku pasar, pada saat panjenengan mengedarkan produknya, utamakan cek kemasan. Jadi panjenengan semua pada saat panjenengan kulaan, panjenengan membeli, dilihat dulu kemasannya. Apakah kemasan yang saya gunakan ini sudah bagus? Jadi dalam arti, kalau misalnya di pasar itu produknya sendiri yang dijual itu jelek kemasannya, ataukah di situ produknya juga nggak memenuhi syarat, sudah tidak usah dikulak, terus begitu pun tidak usah diedarkan. Kemudian cek label, cek klik label. Label yang ada di dalam peraturan pemerintah memuat 7 opsi. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, alamat produsen. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, berat bersih. Yang kelima, berat bersih. Yang kelima, tanggal kode produksi. Yang keenam, tanggal kadaluarsa. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor izin edar. Label ini dibutuhkan Bapak Ibu sebagai apa? Label itu dibutuhkan untuk sebagai identitas suatu produk, apakah ini layak atau tidak. Kalau misalnya logikanya pada saat kita membeli tidak tahu ini apa ya, itu kan tidak mungkin dari pembeli itu akan membelinya, akan mengambilnya, akan bahkan mau membayarnya. Terus kemudian di situ dari Bapak Ibu penjual pasar juga harus tetap memperhatikan terkait hal tersebut. Selanjutnya I itu izin edar. Izin edar yang ada di Indonesia, khususnya yang tentang pangan, itu ada 2. Izin edar BPOM MD, selanjutnya izin edar Dinkes PIRT. Izin edar BPOM MD diperuntukkan untuk makanan-makanan yang dia disimpan di dalam suhu tinggi, suhu freezer, suhu kulkas. Kemudian minuman juga itu izinnya BPOM MD. Ini peruntukannya untuk produsen-produsen yang punya produk tersebut, izinnya harus di BPOM MD semua lewat online. Terus kemudian tadi yang kedua yaitu izin Dinkes PIRT. Izin Dinkes PIRT produk pangan industri rumah tangga, peruntukannya untuk pangan-pangan yang diproduksi di industri rumah tangga. Itu monggo dari Bapak Ibu pedagang pasar yang menjajakan produknya, tapi di situ tidak ada izin edarnya, sebaiknya jangan, karena di sini sebagai syarat mutu, syarat legal formal suatu produk untuk diedarkan yaitu harus memiliki izin edar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semua itu pasti semua difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini monggo kalau misalnya ada yang belum punya izin bisa rawuh ke kami di Dinas Kesehatan ataukah rawuh di Mall Pelayanan Publik. Semua ada di Mall Pelayanan Publik di Werongwoto yang sudah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Kemudian yang terakhir yaitu cek kadaluarsa. Kadaluarsa dibutuhkan untuk melihat apakah produk ini sudah masuk dalam hal ini apakah produk ini layak. Jadi penentuan kadaluarsa yang menentukan adalah produsennya. Apakah sudah apa belum ya, misal dari
produk ini masih kadaluarsa atau tidak, masih layak atau tidak, sudah basi ataukah belum, dan lain sebagainya. Ya, untuk menentukan ini panjenengan dari pedagang pasar juga harus melihat terkait hal tersebut. Kalaupun sudah kadaluarsa ya sudahlah, tidak usah diedarkan, ataukah sudah menjadi barang, kalau bahasanya barang sortiran nih, barang sortiran, barang TNS yang itu sudah tidak layak untuk diedarkan. Ya. Sementara itu Bapak Ibu, jadi kami mengingatkan untuk terkait cek klik itu aja. Jadi memudahkan. Cek klik, apa itu cek klik? Cek kemasan, cek label, cek izin edar, terakhir cek kadaluarsa. Itu sementara Bapak Ibu dari kami, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.